Akhirnya, Pipik memang dilarikan ke rumah sakit. Padahal demi mematuhi masa idah, ia hanya ingin dirawat di kamarnya sendiri tanpa harus meninggalkan rumah. Namun bukan hanya karena masih harus menjalani masa idah, sehingga Pipik enggan dibawa ke rumah sakit. Lebih dari itu, Pipik diduga juga tidak ingin terlalu banyak merepotkan orang. Nyatanya, meski akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit, keluarga besar UJ justru sempat tidak mengetahuinya. Umi Tatu ibunda UJ bahkan sempat menggelar pengajian Isra Mi'raj di kediamannya sebelum mendengar Pipik dilarikan ke rumah sakit. Nah, jadi Umi biasa setiap tahun mengadakan Maulid Isra Mi'raj secara besar-besaran di tempat Umi di sini. Dari tahun berapa ya? Tahun 70 lah, dari Abah Umi masih ada. Umi sudah serahkan pengajian itu kepada Umi karena Abah Umi waktu kena penyakit stroke. Jadi serahkan langsung sama Umi sampai sekarang. Dan akhirnya Umi Tatu pun dilanda rasa kaget dan khawatir luar biasa. Kondisi kesehatan Pipik yang terus menurun karena serangan tipes sepertinya memang sengaja ingin ditutupi. Tidak hanya Umi Tatu yang baru tahu menantunya dibawa ke rumah sakit, anak-anaknya pun yang kini masih berlibur di Bangkok, Thailand, sengaja tak hendak dikabari. Dan akhirnya tadi malam juga dengan rasa kaget dan sedih karena kembali mengunjungi rumah sakit di mana UJ sempat dibawa setelah meninggal, Umi Tatu langsung menjenguk Pipik ke rumah sakit tersebut. Umi belum, dari mulai beliau habis sakit tuh ya. Umi belum ketemu, Rum juga sibuk. Tapi dengar udah sehat dari Irma juga. Karena Irma sering telepon Umi kalau ada acara TV gitu kan. Iya, Umi barusan ya kaget juga. Kata Pipik dirawat, dikira sih yang Neng rawat tuh rawat di rumah ya kan. Ternyata dirawat. Bener di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Saya ikut nganterin katanya gitu. Nah terus gimana? Bisa jalan nggak? Bisa ngomong bisa tapi lemas. Nah terus ya udah saya cuma sampai rumah sakit karena saya nggak boleh masuk ke ruangan gitu. Umi juga kaget, ya nggak boleh wartawan untuk masuk karena kan juga pilih lelaki, dia kan masih masa idah ya kan. Ya gimana ya, Umi juga bisa bilang ya udah ntar Umi ke sono deh, Umi lagi nunggu mobil dulu begitu. Ya Umi kan sedih juga, gimana ya. Lagi dia kan masih anak kecil-kecil. Maka mau Umi kan supaya Pipik tuh tegar-tegarin lah, jangan terbawa oleh pikiran gitu. Maka kalau Pipik sayang diri, sayang anak-anak, sayang keluarga, tolonglah supaya ditegarkan hati, disabarkan walaupun bagaimana ujian berat, itulah manusia di dunia. Kan Uji suka bilang kita di dunia kalau nggak dapat ujian itu nggak dapat surga, dia bilang. Dan aja doain biar sehat. Nengok Pipik katanya tadi jam 7 maghrib dirawat di rumah sakit. Ini juga kaget ya. Mudah-mudahan cepat sehat lah, insya Allah. Assalamualaikum. Umi. Suryo, ntar Umi. Suryo. Juga. Ini salah. Bentar masuk. Gue jangan ini parah lah. Umi merasa kaget. Kan tadi pagi memang baru acara Isra Mi'raj, baru mendoakan Pipik anak-anak ya supaya sehat selalu. Terus tadi Umi telepon Mak Irma aja, sekretarisnya Pipik nggak bilang apa-apa. Tapi tadi ada berita dari teman dari wartawan, Mi Pipik ada di rumah sakit mana? Katanya diimpus di rumah, nggak dirawat. Lah nggak ada di sini. Lah kapan berangkatnya? Saya bilang pagi aja. Irma nggak ngomong apa-apa, saya bilang gitu. Iya ini saya lagi di rumah sakit katanya. Betulan tadi bareng ngantar ke rumah sakit, bilang gitu. Ya udah Umi mau berangkat ke sono deh. Kalau Umi nggak belum istirahat tadi pagi, acara juga lumayan banyak, ustadznya pun ceramah banyak. Ya tapi karena dengar begini ya gitu juga gimana ya, langsung gemeter. Kebetulan di sini kan pas kejadian UJ, dari tempat kejadian itu langsung ke rumah sakit ini gitu loh. Jadi sengaja membangkitkan Umi
mau kembali kepada Uce yang baru 2 bulan, pas 2 bulan dari ini. Tapi apa mau dikata, mudah-mudahan insya Allah Pipik sehat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang tadinya Umi punya perasaan udah takut, udah ngeri segala macam, sampai ke situ alhamdulillah sedang diinfus. Terus juga pas ketemu dokternya di tempat tempat suster di situ kan, perawat bilang, "Sus, saya mau ke Umi Pipik." "Oh ya, ini dokternya mana?" "Dok, ya Allah makasih ya, saya mau sekalian nanya, Pipik tuh sakit apa?" Bilang lambung. "Oh, lambung mah yang dia langganan," saya bilang, "penyakit dari dulu lambung, tapi yang lainnya enggak sih, cuman hanya kecapean." "Ya syukurlah." Langsung buru-buru ke kamar. Sampai situ kita sedih juga, nangis ya ngelihat namanya anak gitu dirawat dalam situasi begini. Alhamdulillah sih dia juga cerita. Jadi cerita penyakit dari infusan. Bilang-bilang dong sama Umi, "Jangan gitu, walaupun repot kasih itu aja dah, kali Umi bisa kirim doa dari jauh." Kalau anak-anak sementara ini kan masih liburan di Bangkok ya. Jadi dia tidak tahu Uminya lagi dirawat di rumah sakit, dan tadi Umi juga pesan jangan kasih tahu anak-anak. Ya, Mbak Pipik tadi pesannya gitu, anak-anak jangan sampai tahu gitu. Takutnya ya, walaupun mereka ceria, tapi kan hatinya tetap aja ya. Yang namanya anak, apalagi Adiba sama Abijar gitu. Kalau yang kecil 2 mungkin belum terlalu ini ya, gitu. Belum terlalu ngerti. Keprihatinan hati serta hari-hari yang penuh duka lara membuat tubuh Pipik seolah menyerah sehingga jatuh sakit. Hidupnya yang masih terus berduka setelah kepergian UJ dapat dilihat pada kenyataan bahwa hingga kini pun Pipik masih harus tidur berteman foto sang suami yang diletakkan di sisinya berbaring. Sementara kemana-mana ia selalu membawa sapu tangan terakhir yang masih beraroma parfum UJ. Sapu tangan yang secara dramatik ia sebut pengobat rindu pada UJ yang dicintainya. Bahkan saat semalam dilarikan ke rumah sakit, Pipik masih mencium erat sapu tangan suaminya itu. Ini obat rindu nih. Ini jadi kemarin kan mobil almarhum lagi di asuransi kan, lagi di servis. Jadi ini ada sapu tangannya di mobil yang belum diturunin terakhir ceramah. Jadi udah saya bawa. Ya udah tuh obat rindu. Jadi kalau malam dicium-cium ini masih bau keringatnya, masih bau parfumnya. Jadi udah buat obat rindu. Saya taruh di bawah bantal gitu-gitu. di samping bantal saya cium-ciumin. Aduh. Lumayan lah. Menghilangi kangen. Walaupun bau keringatnya doang, nggak boleh nyium. Awas ya, malam-malam diambil. Kalau semalam dia mimpi almarhum mengusap kepalanya gitu ya. Mungkin juga karena nggak ngerti ya, dia kangen gitu kan. Apalagi kalau dia tidur sendiri terus posisi bantal gambar almarhum kan ditaruh di samping dia gitu ya. Itu perasaan kangen dia kali ya, sampai ke bawah mimpi kalau almarhum datang ngelus-ngelus kepalanya. Alhamdulillah sih kelihatan udah mulai sehat. Udah mulai ke kamar mandi sendiri. Dia juga sama dokter kena bawa infusan kan gitu. Infusanmu tinggal sedikit lagi kok. Kalau pikiran kita yang atau dokter Maya itu bangsa 2-3 hari lah gitu. Dia bilang ini Pik istirahat aja dulu mumpung di sini. Cuman Pik kalau bisa jangan di sini dong. Kan gue waktu kemarin, Pik udah bilang sama rumah sakit jangan deh, jangan. Apa mau dikata mungkin namanya orang sakit ya. Ya Umi ketabah-tabahin juga, alhamdulillah lah. Itu sudah takdir Allah, mau diapain ya kan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Pipik sehat lagi. Dibilang tadi Pipik pulang ke rumah, awas ya, ingat nasihat Umi, makan yang benar, terus bubur air dulu. Itu sekenyang-kenyangnya, jangan kita ngikutin nafsu nggak makan. Mungkin kayaknya begitu, mungkin nggak nanya banyak-banyak, takut dia sedih atau kesinggung gitu ya. Kelihatannya begitu. Taruh di hidung ini kayak di gitu ya, muka.
Tipes yang akhirnya memaksa Pipik menepikan sejenak masa idah memang seperti ingin ditutupi. Bukan hanya Umi Tatu yang sempat tidak tahu, anak-anaknya pun juga tak ingin dikabari. Itulah kondisi Pipik yang ternyata tak setegar kelihatannya. Sementara itu dari kasus berbeda, hal sebaliknya terjadi pada David keyboardist Noah. Meski sempat jatuh sakit dan dirawat di Singapura, kini David sudah bugar kembali dan selalu beraktivitas dengan Noah. Lantas itukah yang membuatnya terlihat bergabung dengan para personil Noah lain saat peluncuran DVD karaoke kemarin? Lalu, sedramatik apa saat David jatuh sebelum syuting video klip karaoke dimulai? Lalu bagaimana kepedulian Ariel CS akan kesehatan David? Berbeda dengan kondisi Pipik, kesehatan David justru bertambah pulih setelah sempat dikabarkan jatuh sakit dan sempat dirawat di Singapura. Dan kemarin David pun sudah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Noah meskipun baru pulang manggung dari Bali. Tapi sebugar apakah sesungguhnya kondisi David? Benarkah semua personil Noah termasuk Ariel sangat peduli dengan kesehatan David?